ini yaitu perangkat pembelajaran IPA di SD. Pengertian perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran guna untuk mencapai kesuksesan suatu proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh selanjutnya yaitu jenis-jenis perangkat pembelajaran di SD. Yang pertama yaitu adalah program tahunan atau disebut dengan PROTA, yang dimana program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu salah satu ajaran untuk mencapai tujuan. Fungsi PROTA yang pertama mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, dijadikan pedoman untuk menyusun PROMES. Yang ketiga, Pembelajaran, kegiatan pembelajaran, pendidikan penguatan karakter, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu yang keempat itu rencana pembelajaran atau rencana pelaksana pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksana pembelajaran atau RPP merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar, metode, alokasi waktu, penilaian hasil belajar. Di sini ada RPP yang sudah direvisi, yang dimana ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu yang terakhir itu penilaian atau asesmen. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang silabus dan RPP, kita akan menjelaskan tentang kalender akademik dan rincian penilaian minggu efektif yang akan dijelaskan oleh Rizky. Kalender akademik. Kalender pendidikan atau KADIK merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pembelajaran yang dicakup antara lain perbulan tujuan ajar, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Komponen utama dalam kalender pendidikan yang pertama, awal ajar tahunan, 2. hari efektif belajar, 3. pembelajaran efektif, 4. hari libur. Rincian bukan efektif. Rincian minggu efektif disusun oleh guru sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester yang meliputi jumlah mingguan dalam kegiatan pembelajaran. Mingguan efektif dihitung dengan ketentuan apabila terdapat 3 hari efektif atau lebih dalam 1 minggu, maka dihitung sebagai satuan minggu efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat kurang dari 3 hari efektif, maka minggu tersebut tidak dihitung sebagai minggu efektif. Di sini kami sudah membuat contoh, yaitu seperti kalender akademik. Ini namakan kalender akademik. Tahun ajaran 2020. Yang pertama, pada bulan Agustus terdapat 5 minggu, yang dimana dalam minggu ini terdapat minggu efektif, yaitu yang dimana minggu tersebut memiliki 3 minggu efektif. Yang kedua, pada bulan September terdapat minggu efektif, yang dimana semua merupakan minggu efektif. Yang kelima, yang berikutnya, Oktober terdapat 5 minggu, yang dimana satu minggu tidak efektif dan 4 minggu efektif. Dan selanjutnya November, yang dimana 4 minggu tidak ada minggu tidak efektif, tetapi semuanya menggunakan minggu efektif. Nah, guna dari kalender akademik itu yang dimana guru dapat mengetahui tanggal ujian, hari libur, dan tanggal merah selanjutnya. Baiklah, setelah kita mendengarkan tentang kalender akademik dan menghitung minggu efektif, kita akan mendengarkan tentang buku absen, bundel portofolio, serta buku penilaian yang akan disajikan oleh penyaji ketiga. Buku absen. Dalam buku absen, seorang guru harus menyisipkan kolom kehadiran di setiap harinya, dan apabila salah satu siswa tidak hadir, guru harus menuliskan secara jelas keterangan ketidakhadiran siswa tersebut. Misalnya
ketika guru menuliskan izin atau sakit, berarti ada pemberitahuan atau surat keterangan dari siswa atau orang tua siswa yang tidak hadir. Namun jika tidak ada keterangan, maka guru akan menuliskan absen. Apa? Ini adalah contoh dari buku absen. Nah, di sini nama-nama siswa, lalu di sini adalah hari atau tanggal di mana di mana hari belajar di sekolah. Jadi di sini dituliskan, disinilah dituliskan hadir atau tidak hadirnya. Selanjutnya adalah bundle portofolio. Bundle portofolio adalah sebuah clipping di mana di dalam bundle portofolio itu terdapat hasil kerja siswa, terus nilai-nilai, terus hasil kerja siswa, hasil setengah dari pekerjaan siswa juga, sehingga portofolio ini memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa, sehingga guru dan peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Ada beberapa tujuan dari portofolio, yaitu yang pertama mengetahui perkembangan yang dialami oleh siswa, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko, dan melakukan eksperimentasi, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa, membina dan mempercepat pertumbuhan dari kemampuan siswa. Selanjutnya adalah buku penilaian. Buku penilaian atau grading adalah proses penyematan atribut atau dimensi kuantitatif baik angka huruf terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut, dimensi, kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Contoh dari buku penilaian ada di PowerPoint yang telah dibagikan. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang buku absen, bundle portofolio dan buku penilaian, kita masuk ke bagian soal yang akan dipaparkan oleh penyaji kedua. Selanjutnya itu bank soal. Bank soal merupakan sekumpulan butiran soal kalibrasi atau teruji baik secara teori maupun empiris dan memuat informasi penting dengan detail yang mudah digunakan dalam penyusunan instrumen penilaian atau tes. Kegunaan bank soal ini, keberadaan bank soal bermanfaat bagi guru ketika ia melakukan penilaian setiap kali konstruksi tes untuk penilaian. Para guru tinggal mengambil butir-butir soal yang telah ada di bank soal. Contohnya itu kan bank soal sudah banyak ada di internet juga, ada juga di buku-buku. Jadi guru di situ lebih mudah untuk mengambil soal-soal. Setelah kita mendengar tentang bank soal, selanjutnya kita akan mendengarkan tentang media yang dapat digunakan. Selanjutnya media, yang dimana media adalah saluran komunikasi dalam kegiatan
dan 10 juga terdapat 4 pertanyaan dari 2 pertanyaan dalam satu kelompok. Sesi pertama kami akan buka untuk kelompok 7 dan kelompok 8. Baiklah, kami mulai dari kelompok 7. Baiklah, perkenalkan nama saya Deka Hasbolo, NPM 88. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, di mana pertanyaannya, mengapa seorang guru perlu mengembangkan rencana pembelajaran? Selanjutnya untuk soal nomor 2 dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Veritina Siti Nizar, NPM 83. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya, bagaimana rencana pembelajaran yang ideal menurut kurikulum yang saat ini diterapkan dan apa yang menjadi dasar dalam pengembangan rencana pembelajaran tersebut? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 8. Saya persilakan. Mereka perkenalkan, nama saya Budi Nomor Tertentu NPM 111. Pertanyaan saya yaitu, siapa yang merancang silabus? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 8 untuk pertanyaan kedua. Perkenalkan, nama saya Yolanda FM Tomoro, NPM 76. Pertanyaan saya, menurut kelompok penyaji, bagaimana langkah pengembangan RPP sesuai kebijakan yang berlaku saat ini? Baiklah teman-teman, sembari kami mencari jawaban untuk pertanyaan atas teman-teman, bisa kita lihat di dalam, kami akan mengirimkan video pendukung yang dapat kita gunakan dalam perangkat pembelajaran IPA DST, dan saya sudah mengirimnya di dalam grup kita. Bisa kita lihat di HP kita masing-masing sembari menunggu jawaban dari kami. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan
silabus adalah dilakukan dalam pengembangan kurikulum 2013 dengan sesuai dengan peraturan Kemendikbud nasional. Secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 kompetensi dasar sesuai dengan aspek kompetensi inti, yaitu sikap kepada Tuhan, sikap kepada lingkungan sekitar, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya adalah menentukan tujuan. Langkah kedua adalah menentukan tujuan, yaitu mencakup seluruh kompetensi dasar atau yang diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Yang ketiga, menentukan atau mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu mengkaji mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya yang keempat adalah penjabaran jenis penilaian. Langkah keempat yang dilakukan dalam pengembangan FPP adalah penjabaran jenis penilaian. Penilaian yang dilakukan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, dan menggunakan portofolio. Yang kelima adalah menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar berdasarkan pada minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang keenam adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Terima kasih. Baiklah, menambahi dari pemaparan jawaban dari penyaji keempat kelompok kami. Pertanyaan dari Helinawati Baru itu, menurut kelompok penyaji, siapakah yang menyusun silabus? Silabus merupakan rencana pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum. Silabus dibuat oleh guru untuk memberikan gambaran garis besar proses pembelajaran dalam satu semester. Seperti yang dikatakan teman kami tadi, silabus itu dirancang 2013 dirancang oleh pemerintah, namun tahun-tahun sebelumnya dirancang oleh guru. Apakah saudari Helenawati dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Apakah saudari Yolanda dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih. Jadi buat teman-teman, apakah jika ada yang ingin menambahi jawaban atas pertanyaan teman-teman kita tadi, kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu kelompok 9 dan kelompok 10. Yang pertama, untuk kelompok 9 terdiri dari 2 pertanyaan. Kami persilakan. Silakan, saya adalah penulis perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaan kami yaitu, apakah ada persyaratan baku untuk format penulisan atau pembuatan FPP? Selanjutnya pertanyaan kedua dari kelompok 9. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 9 meminta kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan, apakah guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang berbeda untuk seluruh siswa? Terima kasih. Saudari Erika, apakah dapat mengulangi pertanyaannya? Baiklah, saya
Dan juga yang melatar belakanginya adalah pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya seperti program harian, mingguan, dan program semester. Itulah yang melatar belakangi program menjadi salah satu perangkat pembelajaran karena fungsinya tersebut. Apakah kelompok 10 dapat menerima jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan yang pertama? Baiklah, kami akan membacakan buat teman-teman, apakah ada yang ingin menambahi jawaban atas pertanyaan dari kelompok 9 dan 10 atau memberikan saran yang